kursi atau bangku yang sudah ditentukan. Sekali lagi mengucapkan selamat datang kepada tim panelis. Dengan hormat untuk dapat meninggalkan ruangan ini agar debat dapat berjalan dengan baik. Terima kasih.
Baiklah para hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, acara akan segera kita mulai dalam waktu 1 menit. Sekali lagi kami ingatkan acara kita akan segera mulai dalam waktu 1 menit. Harap bagi para hadirin yang tidak berkepentingan untuk segera meninggalkan ruangan, karena kita akan segera memulai debat putaran kedua. Dan kami ingatkan sekali lagi untuk dapat mematikan atau mengaktifkan mode silent selama acara berlangsung. Terima kasih. Disiarkan secara langsung dari Ballroom Hotel Santika Premier Palembang. Selamat datang dalam acara kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020. Dan mari kita sambut pembawa acara kita, Givano Tahalele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang di dalam acara debat publik putaran kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020. Hadirin pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada, sama seperti debat publik sebelumnya, debat publik kali ini merupakan media sosialisasi bagi para pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, serta program selama 5 tahun ke depan. Dan tentu saja debat kali ini diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Ogan Ilir. Dan tanpa perlu berlama-lama, kita akan segera mulai rangkaian acara kita. Dan untuk mengawali, kita akan bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan langsung dilanjut dengan pemutaran jingle KPU Kabupaten Ogan Ilir. Para hadirin kami minta untuk dapat bangkit berdiri.
pemilihan umum telah tiba. Mari suarakan suara rakyat Ogan Ilir. Yo ayo, mari melangkah ke TPS. Pilih bupati dan wakil bupati untuk Ogan Ilir. Bumi Caram Segugu, mari tentukan hak pilih. Langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Ayo memilih demi Ogan Ilir. Satu suaramu sangat berarti. Suaramu kan menentukan masa depanmu. Wujudkan Ogan Ilir sejahtera. Ayo memilih demi Ogan Ilir. Satu suaramu sangat berarti. Suaramu kan menentukan masa depanmu. Wujudkan Ogan Ilir sejahtera. Wujudkan Ogan Ilir sejahtera. Wujudkan Ogan Ilir sejahtera. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Dan tentunya sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memohon bimbingannya, kita akan bersama-sama berdoa. Dan doa kali ini akan dipimpin oleh Yang Terhormat Bapak Haji Muhammad Husin. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bermunajat, bermohon kepada Ilahi Rabbi, mari kita sama-sama beristighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. At-tahiyyatu mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Ya Allah, segala bentuk kehormatan, keberkahan, kemuliaan, dan semua kebaikan yang ada di permukaan bumi ini hanya darimu dan milikmu, ya Rabb. Bersyukur kami panjatkan kepadamu, duhai Allah, yang mengumpulkan kami kembali di acara ini dalam rangka mendengarkan program dan rencana pembangunan, khususnya tata kelola kinerja pemerintahan dan upaya memberikan pelayanan publik yang terbaik disampaikan oleh putra-putra terbaik Ogan Ilir yang saat ini menjadi calon bupati dan calon wakil bupati di Pilkada 2020 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir. Kami yakin, ya Rabb, apa yang akan disampaikan dan apa yang menjadi niat mereka
tentu dalam rangka berlomba-lomba untuk mensejahterakan masyarakat dan umat di Kabupaten Ogan Ilir dengan maksud untuk ibadah dan dalam rangka ayyukum ahsanu amalah yang menjadi bekal ketika kami dan kita semua kelak menghadapmu di yaumil hisab. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ya Allah, ya Tuhan kami sebut asma-Mu ya Rahman, ya Rahim. Tidak akan ada kemudaratan bagi kami dan bagi masyarakat Ogan Ilir sekecil apapun, baik yang ada di permukaan bumi maupun yang berasal dari langit. Karena Engkau Maha Penyayang, karena Engkau Maha Melindungi. Lindungi kami dari kebinasaan dan perpecahan. Satukan kami dalam perbedaan dan bimbing kami dengan hidayah-Mu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Sifa'us Sifa, berikan pula keselamatan, kesehatan, kekuatan dan kehormatan bagi semua penyelenggara pemilihan kepala daerah, baik di jenjang provinsi, kabupaten, hingga terhadap 8.000 lebih petugas kelompok pemungutan suara yang bertugas di 895 TPS yang tersebar di 18 kecamatan dalam Kabupaten Musi Ogan Ilir, dalam Ogan Ilir, termasuk aparat keamanan, TNI dan Polri. Banggakan mereka ya Allah dengan tugas yang diberikan negara kepadanya sebagai ladang amal dan menjadi wasilah meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan dengarkan sejenak kata sambutan dari Ketua KPU Kabupaten Ogan Ilir yang kami hormati dan juga kami banggakan, Ibu Dr. Anda Masyuriati, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Ilir nomor urut 1 dan nomor urut 2 pada pelaksanaan Pilkada serentak lanjutan tahun 2020. Yang kami hormati para panelis, rekan-rekan dari KPU Provinsi Sumatera Selatan, rekan-rekan dari Komisioner KPU Kabupaten Ogan Ilir, rekan-rekan dari Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir, dari pihak keamanan dari TNI dan Polri dan tim kampanye pasangan calon, serta awak media yang kami banggakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih diberi Allah dengan kesempatan sehingga kita dapat bertemu, berkumpul dan bertatap muka di ruangan yang berbahagia ini. Tak lupa pula salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pelaksanaan pilkada tidak luput dari 3 elemen. Pertama, peserta, kedua, penyelenggara, ketiga, pemilih atau masyarakat yang mempunyai hak pilih. Pertama, saya ingin menyampaikan kepada peserta, hari ini adalah hari terakhir atau debat terakhir yang difasilitasi oleh KPU Ogan Ilir. Gunakan panggung debat ini dengan sebaik-baiknya oleh peserta. Berikan informasi, suguhan-suguhan yang sehat dan baik untuk ke depan bagi masyarakat Ogan Ilir. Lakukan hal yang terbaik, rencana, program dan apapun sifatnya yang sifatnya membangun demi masa depan Ogan Ilir ke depan.
Kedua, untuk seluruh rekan-rekan penyelenggara badan ad hoc yang tersebar di 16 kecamatan di 241 desa dan kelurahan dengan jumlah 8.055 penyelenggara ujung tombak pada tanggal 9 Desember nanti, saya melalui forum yang bahagia ini menghimbau kepada seluruh rekan-rekan penyelenggara tetap taat pada azas dan aturan. Jadilah penyelenggara yang berintegritas. KPU yakinkan apa yang dilakukan oleh KPU semuanya sesuai dengan ketentuan dan aturan yang tertera atau termaktub dalam undang-undang yang sedang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terakhir, bagi masyarakat Ogan Ilir yang saya sayangi dan saya cintai, tanggal 9 Desember tinggal 13 hari. Gunakan hak pilih Bapak Ibu adik-adik rekan-rekan sekalian dengan baik dan benar dengan cara datang ke TPS. Gunakan hak pilih dengan baik dan benar. Selain itu juga kami atas nama seluruh jajaran penyelenggara mulai dari KPU Provinsi Sumatera Selatan, KPU RI dan KPU Kabupaten Ogan Ilir dalam hal ini mohon maaf apabila pada seluruh rangkaian kegiatan dan tahapan yang kami lakukan belum memberikan satu hal yang kesempurnaan dan belum memberikan kepuasan kepada pihak manapun. Kami yakin kami sebagai penyelenggara bukan sebagai alat pemuas. Bapak Ibu para pemirsa yang kami hormati, akhir kata kami mohon sekali lagi kepada seluruh masyarakat Ogan Ilir, gunakanlah hak pilih dengan baik dan benar. Akhirul kalam, pilkada sehat, kita selamat. Sesuai pepatah lama, kalau ada duit sekuat, jangan lupa beli cuka dengan kecap. Kalau ada kata terlewat, minta suka, minta maaf. Billahi nasta'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ketua KPU Kabupaten Ogan Ilir Ibu Dr. Randa Masuryati, dan tentu saja acara debat kali ini disiarkan secara langsung melalui live streaming di sosial media, Facebook, Instagram, serta YouTube KPU Kabupaten Ogan Ilir, dan juga disiarkan secara langsung di sosial media, Facebook, Instagram, juga YouTube, Sriwijaya Post, Tribun Sumsel, PAL TV, dan juga disiarkan secara langsung live di Radio RRI Pro 192,4 FM Palembang. Dan langsung saja kita akan memasuki acara yang tentunya sudah dinantikan oleh masyarakat Kabupaten Ogan Ilir, yaitu debat publik putaran kedua, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir. Dan debat kali ini akan dipandu langsung oleh moderator yang tentu saja mempunyai pengalaman segudang dan sudah berpengalaman di beberapa debat sebelumnya. Mari kita sambut moderator kita kali ini, Ita Husni. Paling meriah untuk kita semua yang hadir hari ini. Biar makin semangat ya Bapak Ibu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saat ini Anda berada dan juga hadirin, selamat datang. Dan inilah debat publik putaran kedua antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020. Mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Baik hadirin dan juga pemirsa, saya Ita Husni selaku moderator debat hari ini tentunya diberi mandat oleh KPU Kabupaten Ogan Ilir dan juga ditunjuk sesuai dengan surat keputusan KPU Ogan Ilir nomor 278. Dan juga moderator bertugas untuk memandu sesi pertanyaan yang akan diberikan oleh para panelis serta juga memandu sesi tanya jawab antar paslon. Moderator juga bertugas memandu konten debat agar tetap pada koridor tema. Debat publik hari ini juga terselenggara atas kerjasama KPU Kabupaten Ogan Ilir dengan stasiun PAL TV dan terikat kode etik penyiaran sesuai kesepakatan. Baik pemirsa dan juga hadirin yang sudah hadir saat ini bersama dengan kami, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Tak kenal maka kita tak tahu. Yuk kita akan lebih mengenal lebih dalam lagi sosok calon pemimpin di Kabupaten Ogan Ilir 5 tahun mendatang.
Dan inilah dia pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020. Kami undang untuk naik ke atas panggung pasangan calon nomor urut 1 Panca Wijaya Akbar SH dan Haji Ardani SH MH. Selamat datang Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Apa kabar, baik? Alhamdulillah. Baik, dan langsung saja, inilah dia pasangan calon nomor urut 2 Haji Muhammad Ilyas Panji Alam SE SHMM dan Insinyur Haji Endang PU Ishak SH MSI. Selamat datang Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Apa kabar hari ini, sehat Pak? Alhamdulillah. Baik, dan tentunya sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak yang begitu luar biasa, putra-putra daerah terbaik Kabupaten Ogan Ilir. Dan saya akan bacakan sedikit terlebih dahulu profil singkat dari pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020. Pasangan calon nomor urut 1 dengan calon bupati bernama lengkap Panca Wijaya Akbar SH, lahir di Palembang pada tanggal 19 Desember tahun 1991, pekerjaan adalah wira swasta. Sedangkan calon wakil bupati bernama lengkap Haji Ardani SH MH, lahir di Tanjung Batu pada tanggal 31 Oktober tahun 1963, pekerjaan Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan pasangan calon nomor urut 2 dengan calon bupati bernama lengkap Haji Muhammad Ilyas Panji Alam SE SHMM, lahir di Palembang pada tanggal 15 Juli tahun 1966, kerjaan wira swasta, dan calon wakil bupatinya bernama lengkap Insinyur Haji Endang PU Ishak SH MSI, lahir di Meranjat pada tanggal 17 April tahun 1972, pekerjaan adalah wira swasta. Sekali lagi boleh kami minta tepuk tangan yang paling meriah untuk masing-masing paslon kita pada hari ini. Dan kami juga akan memperkenalkan 4 orang panelis yang tentunya telah berjasa dalam menyusun dan merumuskan pertanyaan untuk paslon. Mereka terdiri dari para akademisi dan juga para ahli di bidangnya masing-masing. Langsung saja kita akan berkenalan. Untuk panelis yang pertama ada Dr. Ardian Saptawan MSI, dosen FISIP dan Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya. Selamat datang Bapak. Tepuk tangan dong hadirin. Panelis kita yang kedua yaitu Insinyur Haji Permana MMA, pengamat kebijakan publik bidang komunikasi, politik dan investasi. Kita berikan tepuk tangan. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Dan panelis ketiga ada Bapak Dr. Muhammad Husni Tamrin SIP MSI, dosen tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya. Kita berikan tepuk tangan, selamat datang Bapak. Dan terakhir panelis keempat kita yaitu Yuda Mahrom DSSEMS yang merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Selamat datang. Terima kasih atas kehadirannya tentunya pada hari yang berbahagia ini. Dan selanjutnya pemirsa beserta juga hadirin, sebelum kita memulai debat pada hari ini, saya akan bacakan terlebih dahulu tata tertib yang perlu dipatuhi, baik itu untuk paslon maupun tim kampanye dan juga peserta yang hadir saat ini. Saat ini di layar kaca atau screen yang ada di hadapan Bapak dan Ibu sudah ada tata tertib pelaksanaan debat publik atau debat terbuka putaran kedua antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020. Ada 13 tentunya yang harus dipatuhi, namun menyingkat waktu saya akan bacakan 6 saja, izin Bapak dan Ibu. Bagi pasangan calon, setiap pasangan calon wajib menggunakan masker atau face shield atau keduanya dan sarung tangan serta tetap menjaga jarak satu sama lain. Jawaban pasangan calon tidak melebihi waktu yang ditentukan atau ditandai dengan bunyi bel. Jawaban pertanyaan dari moderator dijawab oleh pasangan calon sesuai waktu yang ditentukan dan dapat saling melengkapi. Kemudian perhitungan waktu akan dimulai dari kata pertama pasangan calon.
Jawaban harus sesuai tema, fokus, dan tidak melebar. Dan juga tidak boleh menyerang persoalan pribadi dan persoalan di luar tema yang ditetapkan. Dan pasangan calon wajib mengikuti panduan dari moderator selama debat publik berlangsung dan selalu mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Dan selanjutnya, bagi tim kampanye, pasangan calon dan juga peserta yang sudah hadir saat ini, ada 14 tata tertib yang juga harus dipatuhi dan izin saya akan membacakan 6 saja. Yang pertama, masing-masing pasangan calon yang mendampingi itu sebanyak 4 orang. Tim kampanye pasangan calon yang ada di dalam ruang debat ini wajib menggunakan masker atau face shield atau keduanya dan sarung tangan serta juga tetap menjaga jarak satu sama lain. Tim kampanye pasangan calon mengenakan tanda khusus atau ID card yang telah diberikan panitia. Yang masuk atau yang di dalam maupun di luar gedung wajib bersikap tertib, sopan, dan menghargai sesama pendukung pasangan calon. Tidak diperkenankan meneriakkan yel-yel, tidak diizinkan membawa alat peraga kampanye atau APK dan bahan kampanye dalam bentuk apapun. Sekali lagi boleh kami minta tepuk tangan yang paling meriah hadirin. Biar makin cair suasana karena sudah mulai agak sedikit tegang-tegangnya ini ya. Dan juga ada 4 segmen yang akan dilalui oleh pasangan calon debat hari ini. Bapak-bapak perlu diperhatikan di mana segmen pertama yaitu opening statement dan juga pertanyaan dari para panelis. Kemudian di segmen kedua ini adalah debat antar paslon yang terdiri pertanyaan, jawaban, tanggapan dan juga menanggapi. Segmen ketiga berisi pertanyaan, jawaban dan menanggapi antara calon bupati dan calon wakil bupati. Di segmen keempat yaitu penutup yang merupakan puncak dari segmen debat kita pada hari ini, yaitu pernyataan penutup dari masing-masing paslon. Karena di segmen inilah nantinya bagaimana paslon tentunya mengajak dan meyakinkan masyarakat Kabupaten Ogan Ilir untuk memilih mereka tentunya pada tanggal 9 Desember 2020 nanti. Itu dia 4 segmen yang akan diikuti oleh masing-masing paslon di debat publik putaran kedua kali ini tentunya. Dan tema yang akan diangkat dalam debat kali ini adalah strategi peningkatan pelayanan publik untuk memacu pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir. Jadi nanti pertanyaan, jawaban, penanggapi semuanya harus seputaran daripada tema yang sudah saya sebutkan tadi. Baiklah pemirsa dan juga hadirin yang sudah hadir saat ini, kita akan segera memasuki segmen yang pertama. Namun sebelumnya saya akan mempersilakan terlebih dahulu untuk masing-masing paslon dan juga panelis untuk beristirahat dulu sejenak sebelum kita memasuki di segmen yang pertama. Jadi Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di debat publik putaran kedua antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020. Pak Mano, rumah siapa lagi gitu nih? Lahir, ikutnya lah, rumah dola tuh lah yang belum. Pak yuk. Ikut jalan ke kanan apa ke kiri? Tak ada ke kiri jalan tu no. Aku rasa aku rumah ada lah ke kiri. Benar ke kiri? Iya, sepenangan aku ke kiri di situ no rumah ni no. Benar lah ya? Iya, depan ni ke lah. Wah, kaki kau nak megang. Ada. Mari hari boleh. Mari. Betul lagi kita di kanan. Kau nak ke kiri lah, cepat panas. Oh, iya aku. Jadi berjalan kaki weh. Iya, berjalan. Tengok belum awaknya. Aku tak perlu tahu tadi tu mun tempat buat dolar lah pindah. Rasa aku di situ lah rumah ni. Aku ikut ni mutar-mutar banyak rumah awak dalam hari-hari. Iya, tak perlu tahu siap mana ni. Wah, wangat yo. Oi, kau percaya rumah awak. Iya, ke dia cak itu. Kalau lah, coy. Tanya dulu Pak yo.
Oh, keringat lo awak kau ni, oi. Aduh, Ni, kau tenang, tenang. Hah? Aku ya? Tenang. Ayo. Keringat lo kaki. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Udahlah. Ya, awak kau ni dari rumah Dah, dah lah. kita pergi ke Aduh, oi nang kening kau ketok ni. Manajer matim. Oh, dah boleh tahu aku mau kening. Ngasih ke pintu tadi. Suwe hal jadi kau nak sikap. Ada lokak untuk kamu tu, Pak. Kami KI. Nah, coba tu. Masuklah dulu coba. Ayo. Suwe hal gawe kamu sikap. Itu, Pak. Kami ada undangan untuk kamu. Alhamdulillah dapat bantuan nak gawe kamu enggak. Itu ya, bukan bantuan. Malas saya tenang. Nah, ada tamu. Hem. Hem. Oh, Pak, apa? Coba. Kamu jalan. Iko wah. Iko ni bukan bantuan wah. Iko ni pom sinam undangan untuk datang mencoblos ke TPS. Oh, kukira kamu mau bantuan datang ke Sika. Bukan wah. Tapi Pak, Ika ya masih pandemi ya, biar aku kena corona, sampai nak mayo Tidak deh. KPU Kabupaten Ogan Ilir telah menyiapkan protokol kesehatan secara ketat. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir memastikan TPS akan menerapkan prosedur pencegahan COVID-19 yang ketat demi menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya. Sehingga masyarakat tidak perlu ragu dan takut secara berlebihan untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Aku nama itu nak datang aku nyoblos. Ayo, adalah. Ngomong-ngomong, anak kamu kalau ada kurang belum? Wujudkan Ogan Ilir sejahtera. Yo ayo. Baik, terima kasih dan Anda kembali bersama kami di debat publik putaran kedua antara pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi hadirin. Dan kita akan memasuki segmen yang pertama, di mana di segmen ini ada beberapa tahapan yang akan dilalui oleh masing-masing paslon. Dan untuk mengawali kita akan menyaksikan video dari masing-masing paslon yang akan tampil dalam waktu 3 menit. Langsung saja kami mengajak hadirin dan juga pemirsa yang ada di rumah, kita akan bersama menyaksikan inilah pemutaran video paslon nomor urut 1. Selamat menyaksikan. Dalih pemerintah mempercepat penyebaran dan peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Sayangnya, fondasi dan pembangunan yang sudah diletakkan sebelumnya belakangan ini dirasakan masyarakat kurang berjalan dengan semestinya. Ini adalah waktu yang tepat untuk bangkit dan membangun daerah yang kita cintai. Untuk itulah, Panca Wijaya Akbar hadir dan bertekad mengembalikan kejayaan Ogan Ilir untuk bangkit menuju masyarakat lebih sejahtera dan berkualitas, berlandaskan iman, takwa, moral, dan etika. Pria lulusan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ini berbekal pengalaman sang ayah sebagai inisiator lahirnya Ogan Ilir yang memiliki segudang pengalaman politik,
menjadikan Pancawijaya Akbar memiliki karakter yang kuat, disiplin, religius, merakyat, dan memiliki pribadi yang tangguh. Bersama Haji Ardani yang juga putra asli Ogan Ilir. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, adalah seorang birokrat berpengalaman yang telah mengabdikan diri sebagai aparatur sipil negara di pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan tekad dan semangat yang sama, Pancawijaya Akbar dan Haji Ardani akan membangkitkan tata kelola pemerintah yang profesional dan pelayanan masyarakat secara inovatif, kreatif, berbudaya, dan bertanggung jawab. Membangkitkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata, guna mewujudkan sumber daya manusia yang berprestasi dan terdepan, dan membangkitkan perekonomian daerah melalui kolaborasi seluruh komponen masyarakat, serta membangkitkan gairah investasi. Coblos nomor 1 Panca Ardani. 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 Baik, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah hadirin. Demikian pemutaran video paslon nomor urut 1. Dan masih dengan waktu yang sama, kita akan bersama menyaksikan inilah pemutaran video paslon nomor urut 2. Selamat menyaksikan. Dengan hanya bermodalkan niat dan keinginan, masyarakat Ogan Ilir yang ingin bertani, ingin menambah penghasilan, maka apabila kami dipercaya untuk memimpin Kabupaten Ogan Ilir ke depan, kami akan membantu menyiapkan lahan pertanian, baik itu lahan milik desa, milik pemerintah, lahan tidur, maupun lahan milik masyarakat. Kita akan membantu memfasilitasi, membuka lahan sehingga menjadi lahan pertanian yang modern. Kami juga akan menyediakan, membantu pengadaan bibit, pestisida, dan pupuk secara gratis untuk para petani Kabupaten Ogan Ilir. Selanjutnya, apabila benar-benar masyarakat Kabupaten Ogan Ilir memberikan suatu kepercayaan kepada pasangan Ilyas Endang, kami akan memberikan bantuan yang luar biasa kepada masyarakat. Pada anak-anak, cucu-cucu kita yang masih sekolah, kita akan memberikan fasilitas, memberikan bantuan kepada mereka, membagi sepatu, seragam, dan juga alat-alat tulis kepada mereka. Inilah solusi bagi masyarakat, karena kita tahu setiap tahun ajaran baru kita selalu disibukkan dengan persiapan untuk anak-anak sekolah. Kemudian Ilyas Endang bila dipercaya akan memberikan perhatian khusus kepada ibu-ibu hamil, kepada cabang bayi yang dikandungnya. Maka kami Ilyas Endang akan memberikan asupan gizi yang luar biasa. Jangan lupa tanggal 9 Desember ajak sanak pemilih, jiron tetangga, gunakan hak pilih kita. Jangan golput, coblos nomor 2 untuk Ogan Ilir semakin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berikan tepuk tangan yang paling meriah hadirin. Baik, pemutaran video daripada masing-masing paslon sudah kita saksikan bersama dan kita akan masuk ke tahapan berikutnya yaitu opening statement daripada masing-masing paslon kita pada hari ini. Namun sebelumnya agar masyarakat Kabupaten Ogan Ilir merasa bangga mempunyai pemimpin sosok putra daerah terbaik Kabupaten Ogan Ilir, mohon berkenan boleh masing-masing paslon untuk dapat berdiri mengambil tempat di depan yang sudah kami siapkan. Baik, di tahapan ini, jadi kami akan memberikan waktu untuk masing-masing paslon mengenai pernyataan pembuka atau opening statement-nya dengan waktu 2 menit. Kami akan mulai dari paslon nomor urut 1, Panca Wijaya Akbar SH dan Haji Ardani SHMH. Waktunya 2 menit, dimulai dari Anda berbicara, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada debat putaran yang kedua dengan tema peningkatan pelayanan publik untuk meningkatkan pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir. Seperti saya sampaikan sebelumnya pada pertemuan atau debat kandidat yang pertama, bagaimana kami sudah berkeliling 241 desa yang di mana kebijakan tadi atau yang dirasakan oleh kami di fakta lapangan mengenai pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir yang stagnan dan juga keresahan masyarakat mengenai pelayanan di Kabupaten Ogan Ilir. Yang tidak lain yang pertama tentang kesenjangan fasilitas pendidikan dan juga tenaga pengajar yang berada di Kota Indralaya jauh berbeda dengan kecamatan yang ada di jauh dari ibu kota Indralaya, dan juga di bidang kesehatan yang tidak lain bagaimana banyaknya unit-unit pelayanan kesehatan yang tidak aktif yang seharusnya menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan di masyarakat desa. Dan juga saya mendapat harapan dan keresahan dari tenaga kesehatan di mana alat kesehatan yang tidak memadai di seluruh pelayanan kesehatan rata-rata di pelosok desa di Kabupaten Ogan Ilir. Dan juga yang ketiga tidak lain mengenai pelayanan publik yang dilengkapi oleh infrastruktur yang memadai, baik jalan dan juga jembatan, karena itu menjadi urat nadi ekonomi untuk menggeliatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir. Dan juga yang terakhir tentang bagaimana pelayanan pemerintahan, tidak lain tata kelola birokrasi yang baik untuk program-program yang ada di pusat, di provinsi dan kabupaten. Apabila SDM, ASN yang ada di Kabupaten Ogan Ilir ditempati oleh yang right man, the right job, tentunya akan sangat tepat menjalankan setiap program yang ada di pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Mohon maaf waktunya habis. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk paslon nomor urut 1. Baik, dan kita akan beralih ke paslon nomor urut 2 dengan waktu yang sama yaitu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dilantik jadi bupati tanggal 7 Agustus 2017 sebagai bupati definitif. Setelah itu saya membuka ruang dialog kepada masyarakat. Saya membuka rumah dinas seluas-luasnya setiap hari Jumat bagi masyarakat yang ingin langsung bertemu dengan bupatinya, yang ingin menyampaikan kritik, saran, sehingga saya bisa melangkah mengambil kebijakan untuk Ogan Ilir semakin maju. Dari hasil pertemuan itu, pagi sampai sore, 400 sampai 500 orang yang hadir. Sehingga kami memutuskan ke depan kami akan memberikan 3 manfaat kepada masyarakat. Karena ini adalah aspirasi dari masyarakat. Yang pertama, kami akan membantu masyarakat untuk bertani. Mengingat 61% masyarakat Ogan Ilir adalah petani, dan ketika musim kemarau sering terjadi kebakaran lahan dan pemerintah akan membantu membukakan lahan pertanian, lahan milik rakyat atau lahan tidur sehingga lahan-lahan tersebut tidak mudah terbakar. Semuanya gratis, berikut pupuk, pestisida dan bibit. Juga kami akan menyempurnakan program berobat gratis dan sekolah gratis dengan berobat prima dan sekolah prima.
Berobat prima, kami akan membantu ibu-ibu hamil sampai melahirkan dan anaknya sampai usia 2 tahun dengan gizi yang cukup. Juga kami akan menggratiskan sepatu, seragam, juga alat-alat tulis berikut tas bagi anak-anak yang sekolah di Kabupaten Ogan Ilir. Waktunya habis, kita berikan tepuk tangan untuk paslon nomor urut 2, hadirin dan juga pemirsa. Dan itu dia tadi opening statement daripada masing-masing paslon kita pada hari ini. Dan tahapan terakhir di segmen pertama ini, kita akan lanjut lagi Bapak-Bapak, yaitu pertanyaan dari panelis yang akan dijawab oleh paslon. Di mana saya akan undi terlebih dahulu nanti di fishball panelis mana yang akan bertanya lebih dahulu, karena ada 4 panelis kita di sini. Kemudian panelis yang ditujuk pertama itu akan juga mengundi paslon mana yang akan juga menjawab lebih dahulu. Bisa dimengerti Bapak panelis dan juga paslon? Baik, dan nanti waktu bertanya panelis adalah 1,5 menit. Kemudian paslon menjawab adalah 2 menit, itu waktunya. Baik, saya akan langsung saja mengundi untuk panelis yang akan bertanya lebih dahulu. Baik, pemirsa dan juga hadirin, panelis dengan nomor 2 yang akan bertanya lebih dahulu. Dan silakan panelis nomor 2, Bapak Insinyur Haji Permana MMA, paslon nomor urut 1 yang akan menjawab terlebih dahulu. Mohon untuk persiapan, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan panelis nomor 2 untuk bertanya dengan waktu 1,5 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pasangan calon, pasangan nomor 1 dan nomor 2, pelayanan publik di Kabupaten Ogan Ilir tergolong cukup baik. Terutama transportasi yang sangat mendukung dengan terbukanya jalan tol dari Indralaya Palembang. Komplek perkantoran yang cukup sangat megah, namun penyerapan investasi penanaman modal, baik penanaman modal asing dan penanaman dalam negeri, masih sangatlah rendah. Apalagi potensi Ogan Ilir sangat baik. Ada UMKM berbahan baku ikan, kemudian juga sawah lebak lebung, itu ada semuanya potensi, namun belum tergali secara maksimal. Pertanyaannya adalah strategi apa dan jurus apa yang tepat untuk menggairahkan investasi di Ogan Ilir sehingga investasi menjadi meningkat. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, masih mau ingin tambahkan lagi? Saya hanya mengapresiasi bahwa masyarakat Ogan Ilir sangat bangga karena calonnya semuanya adalah berlatar belakang sarjana hukum. Saya juga putra daerah terbaik ya Pak ya. Putra daerah terbaik. Baik, sebentar kita habiskan dulu waktunya. Terima kasih panelis kedua dan kami persilakan waktu menjawab adalah 2 menit untuk paslon nomor 1. Silakan. Ya, terima kasih. Tadi pertanyaan dari panelis tentang bagaimana menggairahkan investasi di Kabupaten Ogan Ilir. Tidak lain bagaimana sudah saya sampaikan, karena kita menjadi kota penyangga kota Palembang ke depan, bagaimana market kota tersebut benar-benar diperuntukkan untuk investasi. Karena pada perancangan daerah Indralaya Utara itu menjadi tempat industri, di mana Unsri juga menjadi tempat pendidikan, di mana itu harus diberikan informasi kepada investor secara luas, dan juga kesiapan pemerintah daerah menyediakan fasilitas-fasilitas penunjang, tidak lain air dan juga drainase, yang dimana penerangan jalan, trotoar dan lain-lain itu akan menunjang investasi masuk, dan juga yang paling penting adalah iklim investasi yang nyaman untuk para investor, di mana tidak lain kemudahan izin dan juga informasi-informasi tentang bagaimana ke depan rancangan kota Indralaya ini benar-benar dapat terlihat oleh investor yang datang, dan juga tentunya kemudahan iklim investasi tadi sangat penting, di mana pemerintah menjadi penyelenggara administrasi untuk di bidang-bidang perizinan, IMB dan lain-lain. Silakan Pak Ardani untuk menambahkan. Terima kasih. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan dalam merespon
untuk mengundang investasi masuk. Kita akan berikan kemudahan dalam perizinan. Sudah saatnya perizinan ini kita sentuh dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini. Ada OSS, online single submission. Kemudian kita berikan keamanan kepada investor, keamanan berinvestasi. Kemudian kepada investor kita berikan fasilitas-fasilitas penunjang. Kita bangun jalan-jalan, transportasi, kemudian listrik, air bersih dan seterusnya, sehingga investasi akan nyaman berada di Ogan Ilir. Demikian, terima kasih. Cukup habis, kita berikan tepuk tangan hadirin untuk paslon nomor urut 1. Terima kasih atas jawabannya. Dan kita beralih, otomatis saya tidak perlu mengundi lagi ya Pak. Kita akan beralih pertanyaan yang sama, masih dengan panelis yang sama untuk jawaban dari paslon nomor urut 2. Tapi saya lempar terlebih dahulu, apakah tadi pertanyaan sudah jelas atau mau kita berikan kembali pertanyaannya Bapak? Sudah jelas. Sudah jelas ya? Oke, biar waktu kita sedikit masih ada yang lain waktu kita ya Pak ya. Kami berikan waktu 2 menit untuk Bapak menjawab, silakan paslon nomor urut 2. Terima kasih. Untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Ogan Ilir, ibarat kita ingin mengundang orang ke tempat kita, tentu kita menyiapkan semua sarana dan prasarananya. Yang pertama itu keamanan. Keamanan itu menjadi jaminan karena orang akan enggan berinvestasi ketika daerah itu tidak aman. Itu yang pertama. Dan yang kedua kita menyiapkan sumber daya manusia. Ya. Jangan sampai investasi itu masuk, sumber daya manusia kita tidak siap. Sehingga masyarakat Ogan Ilir menjadi penonton di negeri sendiri. Ini yang tidak kita inginkan. Ya. Jadi yang kedua ini jangan sampai masyarakat Ogan Ilir jadi penonton di negeri sendiri. Ya. Selanjutnya betul kita mempermudah izin, ya, regulasinya sehingga tidak bertele-tele, dan kita juga harus memberitahu potensi apa yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Seperti disampaikan tadi, perikanan, pertanian, tanaman pangan, ya. Kita bisa ikut-ikut pameran. Kita sampaikan melalui pameran-pameran besar yang sering diadakan oleh provinsi, juga kabupaten kota lain. Kita masuk ke YouTube, ya, apa itu Ogan Ilir.
panelis ketiga. Dan kami persilakan untuk paslon nomor urut 1 yang akan menjawab terlebih dahulu. Waktunya 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Jadi untuk penanggulangan hal-hal yang berbau KKN termasuk korupsi, kolusi dan sebagainya ini, kita sesuai tema debat hari ini akan perbaiki yang pertama pelayanan dalam bidang pelayanan publik ini. Jadi kita akan lakukan penataan kembali terhadap perizinan-perizinan yang ada. Penataan kembali ini kita lihat dari sistem pelayanannya, kita perbaiki sistem pelayanannya. SDM yang ada harus punya komitmen yang benar-benar bagus dan tidak korup. Kita berikan pelatihan, kita berikan pendidikan sehingga betul-betul punya kemampuan. Jadi sistem yang ada harus kita benahi. Kemudian apa yang kita tata kembali? Regulasinya. Aturan harus jelas sehingga satu perizinan, jenis perizinannya ini berapa hari, biayanya berapa. Kemudian untuk mengurangi terjadinya kolusi, KKN, korupsi dan sebagainya, kita akan gunakan sentuh ini dengan kemajuan teknologi sekarang. Online single submission, teraplikasi, terintegrasi menyeluruh, sehingga orang mengajukan perizinan itu cukup dari rumah, online. Persyaratan pun dipenuhi cukup dari rumah. Kemudian perizinan juga ditandatangani secara online, secara litigasi, sehingga bisa diprint dari rumah pelayanan-pelayanan tersebut dengan mengurangi pertemuan langsung antara yang meminta izin dengan yang memberikan izin. Maka insya Allah kolusi dan sebagainya, korupsi akan kita minimalisir. Kemudian kita akan perkuat pengawasan baik secara internal maupun eksternal. Kita akan perkuat inspektorat yang ada, termasuk bila perlu bentuk tim pengawasan terhadap hal-hal yang seperti ini. Di samping kita buat perjanjian fakta integritas dengan para pejabat yang ada. Terima kasih. Habis, terima kasih. Tepuk tangan untuk paslon nomor urut 1, hadirin. Baik, kita akan beralih untuk paslon nomor urut 2, masih dengan panelis yang sama, pertanyaannya juga sama. Mau kita ulang lagi pertanyaan, udah jelas Bapak? Baik, mungkin waktunya 2 menit dimulai saat Anda berbicara, silakan. Terima kasih, saya akan menjawab. Ya. Kalau masalah gratifikasi itu masalah moral ya. Kalau kebijakan saya rasa sudah lebih dari cukup. Pengawasan, ada polisi, ada jaksa, ada inspektorat, regulasi, semua saya rasa sudah cukup. Itu moral. Oleh karena itulah pemerintah Ilyas Endang yang sekarang ini kita sudah canangkan satu desa, satu dunia di Kabupaten Ogan Ilir. Setiap desa anak-anak dari anak-anak usia dini mereka sudah belajar dunia supaya mereka mempunyai akhlakul karimah. Mereka tidak berpikir untuk hal-hal yang negatif. Mereka dari ini tumbuh besar menjadi pemimpin, menjadi birokrat yang punya moral agama bahwa dan lain-lain sebagainya. Saat ini Dinia sudah terintegrasi dengan pendidikan dasar dan menengah. Anak-anak sekolah dasar mereka belajar Dinia di sekolah, anak-anak yang SMP atau kelas 7 dan sampai kelas 9 mereka belajar di sekolah masing-masing. Nah inilah calon-calon pemimpin, calon-calon birokrat, calon-calon pegawai negeri sipil ASN yang akan ada di Kabupaten Ogan Ilir dengan akhlak yang akhlakul karimah dan mempunyai moral untuk tidak melakukan korupsi dan nepotisme. Karena ini modal dasar. Karena kalau kita lihat dari aturan, saya rasa sudah lebih dari cukup. Kurang apa? Ada KPK, ada polisi, ada jaksa, ada pengawasan, juga ada bupati yang selalu mengawasi. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk paslon nomor urut 2. Baik, dan terima kasih untuk panelis ketiga yang sudah memberikan pertanyaan. Kita akan beralih ke panelis selanjutnya, masih ada 2 panelis lagi, yaitu panelis 1 dan panelis 4. Saya akan undi kembali. Saya langsung ke panelis yang udah senyum-senyum dari tadi. Panelis 1, pemirsa dan juga hadirin, langsung ke Bapak Dr. Ardian Saptawan,
Silakan untuk mengundi. Paslon mana yang akan menjawab lebih dahulu? Nomor 2 ya. Siap-siap paslon nomor urut 2. Pertanyaan dari panelis 1 dengan waktu 1,5 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Selamat kepada kedua paslon 1 dan 2. Alhamdulillah sehat selalu Bapak-bapak ya. Kita ketahui tadi juga ya baik potensi bukan keberuntungan ya, seperti ada jalan tol sekarang lewat itu ya, dan banyak persimpangan jalan tol yang menghubungkan ini, berarti bahwa ini siap-siap untuk menjadi kota modern ini. Nah begitu juga yang ada lainnya seperti pelajar, santri, nah santri-santri banyak ya, yang ini tentu datang dari luar, mereka selain juga bawa keberuntungan, yang kita hati-hati akan membawa virus ini berbahaya, mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Nah kemudian keberuntungan tentu dari apa yang Bapak-bapak sudah susun tadi, strategi-strateginya baik-baik sekali, namun untuk dilaksanakan sekaligus itu mungkin sulit ya Bapak-bapak sekalian. Nah yang pertanyaan saya adalah, strategi apa yang menjadi primadona Bapak-bapak sehingga bisa mendorong ya strategi-strategi lain untuk cepat bergerak mencapai kesejahteraan dalam waktu tentu yang sangat singkat, baik cuma 4 tahun. Demikian. Terima kasih. Masih ada waktu sebentar panelis 1, kita habiskan dulu waktunya. Terima kasih panelis 1. Kami persilakan untuk paslon nomor 2 menjawab dengan waktu 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih Pak Septiawan. Jadi kami paslon 2 sudah berpikir bagaimana kehadiran tol dan juga seluruh pembangunan 5 tahun terakhir. Kita harus menyesuaikan bagaimana RT RW, bagaimana tata ruang, ini yang perlu kita konsep. Dengan konsep awal inilah kita akan meletakkan dasar fondasi kita bahwa kita akan menentukan di mana titik, di mana perekonomian, di mana perindustrian. Ini yang menjadi catatan kita. Karena apa? Karena kita lihat pembangunan ini 5 tahun terakhir, bukan sudah lama. Oleh karena itu, nanti Kabupaten Ogan Ilir, pemerintahan Ilyas Endang akan meletakkan fondasi dasar kembali dengan menselaraskan, mensinergikan pembangunan jalan tol dan juga adanya santri, adanya mahasiswa Unsri. Tentu ini jadikan dasar kita untuk melihat bagaimana Kabupaten Ogan Ilir ke depan. Kita tidak bisa sembarangan meletakkan dasar-dasar pembangunan tanpa melihat pembangunan kita di masa yang lalu. Ini yang catatan kita penting. Maka Ilyas Endang berpikir bagaimana transformasi pertanian, bagaimana sektor kesehatan, bagaimana sektor sekolah gratis yang kita laksanakan. Ini semua untuk mendukung, menselaraskan pembangunan kota Palembang, pembangunan tol, pembangunan Kabupaten Ogan Ilir 5 tahun ke depan. Jadi kita tidak sembarangan. Maka program 3 unggulan yang dicanangkan oleh Ilyas Endang, transformasi pertanian, berobat gratis, dan juga sekolah gratis, ini menunjukkan bahwa kita ada Universitas Sriwijaya di sana. Ada juga santri-santri ada di sana. Maka kita kolaborasikan pembangunan secara fisik, juga kita akan membangun secara mental bagaimana Kabupaten Ogan Ilir semakin maju untuk 5 tahun ke depan. Ini konsep dari Ilyas Endang. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk paslon nomor urut 2. Hadirin. Baik, dan kita akan beralih ke paslon nomor urut 1, tentunya dengan masih panelis yang sama, pertanyaannya juga sama, mau kita ulang lagi atau sudah jelas Bapak? Baik, waktunya 2 menit untuk Anda menjawab, silakan. Ya, terima kasih. Tadi panelis sampaikan beberapa hambatannya tidak lain karena keterbatasan waktu. Di sisi lain juga untuk membangun sebuah kota tentunya keterbatasan dana. Maka dari itu ke depan tidak lain, pemerintah kabupaten dengan rancangan kotanya tidak bisa hanya mengandalkan anggaran daerah kabupaten. Karena di sisi lain kita juga mempunyai kecamatan-kecamatan yang jauh yang tidak boleh kita anggap tidak fokus untuk meningkatkan kesejahteraan di wilayah pelosok desa. Dan juga tentunya untuk membangun wajah kota Indralaya memerlukan bantuan dari pusat dan juga provinsi. Karena itu juga menjadi ke depan bagaimana kota Indralaya ini menjadi penyangga kota Palembang harus siap. Karena tentunya ke depan yang menikmati kota Indralaya bukan saja masyarakatnya, tapi perlintasan yang kita tahu dilewati 3 tol,
Palembang Indralaya, Palembang Lampung, dan juga Palembang Bengkulu ke depan. Bagaimana juga dampak-dampak dari pembangunan tol tersebut terhadap usaha-usaha masyarakat yang kadang-kadang terlewati dengan adanya tol tadi. Maka dari itu ke depan kita harus menyiapkan juga UMKM yang menjadi imbas dari adanya tol tersebut juga. Bagaimana ke depan tidak lain memberikan ruang-ruang seperti tempat berjualan di rest area harus ada di Kabupaten Ogan Ilir untuk memacu jualan-jualan atau UMKM yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Silakan Pak Ardhani. UMKM yang ada ini harus kita dorong, kita fasilitasi, kita bimbing, kita bantu pemasarannya. Kita buat kawasan pemasaran khusus di Tanjung Senai di Indralaya. Kemudian kita bawa juga pemasaran yang keluar daerah. Kita adakan kerjasama dengan kabupaten, dengan pemerintah kabupaten lain. Kita ada gunakan teknologi seperti sekarang Shopee dan sebagainya. Kita manfaatkan kemajuan teknologi yang ada dalam rangka membantu pemasaran produk-produk UMKM yang begitu banyak di Kabupaten Ogan Ilir. Sehingga dengan demikian apa yang kita harapkan mudah-mudahan dapat tercapai. Terima kasih. Sekali cukup, terima kasih. Tepuk tangan untuk paslon nomor urut 1, hadirin. Baik, terima kasih, dan saya beralih ke panelis yang terakhir, sebenarnya panelis yang keempat ya, tapi biar jangan ada dusta di antara kita, tetap masih ada 1 bola lagi, akan tetap saya ambil. Panelis nomor 4 yang akan bertanya, ya pada sini ya, silakan. Paslon nomor berapa dulu yang akan menjawab? Boleh tunjukkan ke kami? Nomor 2, paslon nomor 2, siap-siap untuk jawabannya. Waktunya 1,5 menit untuk panelis keempat. Yuda Marom, kami silakan. Terima kasih. Selamat pada masing-masing calon, Adinda Panca sama Pak Ardhani, kemudian Kakanda Ilyas Panji dan Kakanda Endang. Seperti sama, hampir mirip dengan Pak Tamrin tadi, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, clean and clear di Kabupaten Ogan Ilir tentunya harus didukung oleh sumber daya manusia aparatur pemerintah yang tidak hanya bersih, tetapi juga harus memiliki kemampuan dan kesanggupan. Istilahnya the right man on the right place atau the right man on the right job. Nah, terkait dengan hal itu, langkah apa yang akan dilakukan mulai dari proses rekrutmen, kemudian proses penempatan yang dilakukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih tadi di dalam hal melakukan pelayanan yang prima terhadap masyarakat di Ogan Ilir. Terima kasih. Masih ada waktu, panelis keempat boleh ditambahkan lagi? Cukup. Baik, kalau cukup sebentar kita akan habiskan dulu waktu kita. Masih ada 13 detik lagi tentunya. Dan paslon yang akan menjawab lebih dahulu adalah paslon nomor urut 2. Siapkan jawabannya. Masih dengan waktu yang sama tentunya. Baik, terima kasih panelis keempat, silakan paslon. Terima kasih Bung Yuda. Bahwa untuk duduk di suatu jabatan eselon 2 itu ada peraturan pemerintah yang mengatur lelang jabatan dan itu terbuka untuk umum. Melalui lelang jabatan kita akan mendapatkan sumber daya manusia yang baik sesuai dengan jabatan yang mereka inginkan. Tetapi di dalam perjalanan ada pergeseran. Setelah kita lalui, para pejabat ini dia tidak boleh lebih dari 5 tahun. Kalau sudah menjabat lebih dari 5 tahun, itu harus kita evaluasi. Kita evaluasi ada kejenuhan. Kita bisa geser, kita bisa putar, atau kita bisa lelang kembali jabatan tersebut. Di samping itu, pendidikan, pelatihan kepada para eselon 2, eselon 3 melalui diklat. Ada ada diklat-diklat sesuai diklat untuk eselon 2, eselon 3 dan eselon 4. Melalui diklat-diklat ini kita bisa mendapatkan sumber daya manusia yang baik. Yang kurang dia bisa lebih belajar lagi. Tetapi yang lebih penting saya katakan lagi, ini adalah moral. Banyak orang yang pintar tapi dia tidak punya moral. Sehingga dia bekerja tidak dengan hati. Tapi apabila dia bekerja dengan hati, dia bisa belajar. Karena di dalam ASN itu saya lihat tidak ada pekerjaan yang sulit amat, tidak ada. Itu yang berulang dan ulang.
mereka kerjakan rutin. Ya, kalau dia bekerja dengan hati, melayani dengan hati, saya yakin dan percaya kita akan mendapatkan sumber daya manusia yang unggul. Ya. Jadi yang lebih ditekankan itu adalah niat dan moral daripada aparatur itu sendiri. Terima kasih. Baik, waktunya sedikit lagi. Terima kasih, tepuk tangan untuk paslon nomor urut 2, hadirin. Dan kita akan beralih ke paslon nomor urut 1, masih dengan pertanyaan yang sama dengan panelis yang sama. Mau kita ulang atau langsung menjawab? Waktunya 2 menit, dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih Pak Yuda. Jadi kita awali dari proses perekrutan. Proses perekrutan itu harus dilakukan dengan benar, itu dulu. Harus dilakukan dengan benar, dengan baik, sehingga kita bisa mendapatkan SDM-SDM yang betul-betul berkualitas sebagaimana yang kita harapkan. Kemudian pengisian jabatan, itu bisa kita peroleh orang-orang SDM-SDM yang betul-betul berkualitas sesuai bidangnya, sesuai keahliannya. Kalau panitia seleksinya berfungsi. Seperti di Ogan Ilir sekarang ini, ada beberapa yang memegang jabatan eselon 2 bukan ahlinya. Masa kepala dinas teknis dipegang oleh sarjana ekonomi misalnya. Kepala dinas pertanian dipegang oleh sarjana ekonomi. Bagaimana kita mau optimal, mau maksimal. Jadi perekrutannya harus benar, panitia seleksinya harus benar. Walaupun mengikuti prosedur, cuma kita bisa menilai, memilah mana yang pas, mana yang tidak pas. Kemudian pejabat yang bersangkutan harus buat komitmen. Harus buat komitmen bahwa dia betul-betul ingin memajukan Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan visi misi bupati wakil bupati yang ada. Dalam pelaksanaannya itu akan ada tanda tangan fakta integritas, kontrak kerja. Kita nilai, kita evaluasi hasil kerjanya setiap 6 bulan sekali. Kita bentuk panitia penilainya, diketuai oleh Pak Sekda misalnya, kalau perlu dari independen, dari perguruan tinggi. Sehingga betul-betul apa yang kita harapkan, SDM yang berkualitas, tentu saja yang jujur, yang punya kompetensi, bermoral, itu yang kita harapkan dalam memimpin suatu perangkat daerah. Sehingga apa? Sehingga visi misi, program-program yang sudah digariskan oleh kepala daerah, wakil kepala daerah bisa tercapai dengan baik. Dan KKN insya Allah tidak akan terjadi dengan proses-proses demikian. Terima kasih. Baik, waktunya sedikit lagi. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk paslon nomor urut 1. Dan juga terima kasih untuk para panelis yang sudah memberikan pertanyaan tadi untuk masing-masing paslon tentunya. Baik, dan juga pemirsa beserta hadirin yang sudah hadir saat ini bersama dengan kami. Kita sudah mengikuti segmen pertama dengan beberapa tahapan. Mudah-mudahan jawaban daripada masing-masing paslon kita ini dapat menjawab semua pertanyaan khususnya masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Dan saya juga kepengen bertanya ini, tapi tidak seputar debat ini Pak, tenang aja ya Pak ya, aman saja pertanyaan saja. Pak Ilyas dulu, saya ke Pak Ilyas dulu. Kira-kira makanan apa sih Pak yang paling enak di Kabupaten Ogan Ilir? Wah langsung ngomongin soal makanan gini Pak. Pindang. Khas, makanannya khas Pindang gitu ya Pak. Pindang Pak Endang, Pindang Meranjat. Oke, kapan-kapan saya ke sana makan pindang merenjat ya Pak ya. Oke, kalau Panca dan juga Dani juga putra daerah Kabupaten Ogan Ilir. Kamu ingat nggak masih kecil dulu makanan yang paling enak? Favorit? Kemplang pakai cabai merah. Wah, kemplang pakai cabai merah dimakan sama pindang itu semuanya enak. Itu buat kita juga lapar semua di sini. Betul Bapak-bapak, Ibu-ibu betul ya? Oke. Baik, terima kasih jawaban untuk masing-masing paslon tentunya, dan saat lagi kita akan memasuki segmen kedua yang agak sedikit membuat suasana panas namun bercampur dengan dingin ya. Karena debat antar paslon itu adalah segmen kedua kita. Dan kembali kami ingatkan kepada masyarakat khususnya Kabupaten Ogan Ilir, mari kita gunakan hak suara, jangan golput karena Andalah yang akan rugi untuk 5 tahun ke depan. Di sini saatnya Anda memilih dan Anda tentukan siapa yang cocok memimpin Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 9 Desember 2020 nanti. Kami akan kembali sesaat lagi. Silakan. Yo ayo, pemilihan umum telah tiba.
Mari suarakan suara rakyat Ogan Ilir. Yo ayo, mari melangkah ke TPS. Pilih bupati dan wakil bupati untuk Ogan Ilir. Bumi Caram Segugu, mari tentukan hak pilih langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ayo memilih demi Ogan Ilir. Satu suaramu sangat berarti. Suaramu kan menentukan masa depanmu. Wujudkan Ogan Ilir sejahtera. Ayo memilih demi Ogan Ilir. Satu suaramu sangat berarti. Suaramu kan menentukan masa depanmu. Wujudkan Ogan Ilir sejahtera. Wujudkan Ogan Ilir sejahtera. Wujudkan Ogan Ilir sejahtera. Yo ayo. Umum pemilihan bupati. Ayo kita ke TPS, jangan lupa golput bukan solusi. Gunakan hak pilih Anda, golput bukan solusi. Wakil bupati untuk menyalurkan hak pilih Anda. Ayo memilih. Ada serentak di 7 kabupaten. Jangan lupa, joblos. Mari suarakan sehingga pilkada ini kita sehat. Jangan lupa kita. Boneka. Mari gunakan hak suara Anda tanggal 9 Desember. Golput bukan solusi. Jangan lupa Mbak Cantik, jangan lupa ibu-ibu dalam mobil 9 Desember. Seluruh masyarakat tanggal 9 Desember adalah tanggal 9 ya, kita nyoblos di TPS, jangan takut. Ayo ke TPS. Wujudkan Ogan Ilir sejahtera. Yo ayo. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di debat publik putaran kedua antara pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020. Segmen 1 sudah kita lewati dan kini kita akan memasuki segmen kedua, yaitu debat antar paslon. Saya akan bertanya terlebih dahulu bagaimana paslon nomor 1, siap? Nomor urut 2, siap? Baik, dan di segmen ini saya akan mengundi terlebih dahulu nanti paslon mana yang akan bertanya lebih dahulu. Dan paslon bertanya itu waktunya 1 menit, paslon lain menjawab waktunya 2 menit. Kemudian paslon bertanya menanggapi 2 menit dan paslon lain menanggapi 1 menit. Saya akan undi terlebih dahulu tentunya paslon mana yang akan bertanya lebih dahulu. Baik, paslon nomor urut 1 yang akan bertanya terlebih dahulu kepada paslon nomor urut 2. Kami persilahkan. Paslon nomor urut 1, waktu bertanya adalah 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketahui bersama bahwa peningkatan pelayanan publik,
percepatan pembangunan daerah. Muaranya ke semuanya adalah pengurangan kemiskinan. 2018 angka kemiskinan di Ogan Ilir itu 13,19%. 2018. 2019 meningkat menjadi 13,31%. Itu di atas rata-rata angka kemiskinan provinsi yang 12,56%. Pertanyaan kami, apa saja yang sudah dilakukan pada tahun 2019 tersebut sehingga tidak dapat kita menekan angka kemiskinan yang ada? Mengapa hal itu sampai terjadi? Padahal pemerintah provinsi melalui Pak Gubernur senantiasa mengingatkan para bupati, pemerintah kabupaten kota agar menurunkan angka kemiskinan, terutama untuk membantu penurunan angka kemiskinan secara provinsi. Terima kasih. Baik, sebentar, masih ada waktu. Terima kasih. Paslon nomor urut 1 untuk pertanyaannya, kita akan persilakan paslon nomor 2 untuk menjawab dengan waktu 2 menit, dimulai dari Anda berbicara, silakan. Baiklah, terima kasih. Memang pemerintah provinsi mencanangkan untuk menurunkan angka kemiskinan di angka 1 digit ya. 1 digit, ini banyak upaya-upaya. Angka kemiskinan mencapai 1 digit, ini tidak terlepas dari angka kemiskinan yang ada di kabupaten kota di seluruh Sumatera Selatan. Angka kemiskinan provinsi bisa turun apabila angka kemiskinan rata-rata di kabupaten kota di Sumatera Selatan itu turun. Untuk di Kabupaten Ogan Ilir kita sudah menyiapkan langkah-langkah. Kita menggalakkan UMKM, membantu masyarakat dengan membuka lahan pertanian, menciptakan lapangan kerja baru, mengajak masyarakat untuk bertani, sehingga masyarakat bisa menambah penghasilan. Kalau selama ini mereka adalah buruh ya, di daerah sendiri, kita mengajak mereka untuk membuka lahan. Bagi yang tidak mempunyai lahan, kami akan membuka lahan milik pemerintah. Lahan yang selama ini terbakar, sehingga mereka mempunyai pekerjaan. Bibitnya, pupuknya, pestisidanya, semua disediakan oleh pemerintah Ilyas Endang apabila terpilih. Semuanya gratis. Kami yakin dan percaya dengan transformasi pertanian bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan hasil panen yang lebih. Pada gilirannya masyarakat akan sejahtera. Ya, ini upaya kami berdua dengan program transformasi pertanian ini. Jadi masyarakat untuk tidak malu menjadi petani. Karena petani ke depan menjanjikan prospek yang cerah di Ogan Ilir. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Silakan kembali paslon nomor 1 menanggapi, waktu 2 menit. Kalau dicermati pertanyaan saya tadi bukan itu. Apa yang telah dilakukan di 2019 sehingga angka kemiskinan tidak dapat ditekan. Bukan yang ke depan ini. Nah artinya yang dikerjakan di 2019 itu tidak optimal. Angka kemiskinan meningkat. Mestinya walaupun bukan 1 digit yang diharapkan pemerintah provinsi, bukan. Itu 1 digit itu 5 tahun untuk tingkat provinsi. Tingkat kabupaten cukup 0, atau sampai 1 saja cukup. Jadi di 2019 itu artinya upaya-upaya yang dilakukan itu tidak mampu menekan angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Karena apa? Angka kemiskinan meningkat. Apalagi di tahun 2020. Di masa pandemi Covid 2020. Artinya angka kemiskinan di Kabupaten Ogan Ilir saya meyakini, barangkali bapak-bapak juga meyakini itu akan lebih meningkat lagi. Nah, dengan mengetahui yang sudah dilakukan di 2019 tadi, maksud kami, apa evaluasinya ke depan dalam rangka pencalonan ini ke depan untuk upaya-upaya pengurangan, untuk menekan angka kemiskinan ini. Karena begini, Pak, menekan angka kemiskinan ini tidak hanya dengan menambah pendapatan. Mengurangi beban orang tua pun itu bisa menekan angka kemiskinan. Karena apa? Kalau pengeluaran orang tua sudah ditekan, artinya sekecil apapun penghasilan mereka sudah betul-betul bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lain, untuk di saving, ngisi dompet lah,
kira-kira. Nah oleh karena itu kita perlu mendengar tadi upaya-upaya yang telah dilakukan di 2019 itu maksud saya, pertanyaan saya, bukan yang dengan Pak Ilyas Endang. Demikian, terima kasih. Baik, sebentar. Masih mau ditambahkan lagi Bapak? Kita bisa waktu kita, terima kasih. Kembali paslon nomor 2 untuk menanggapi dengan waktu 1 menit. Silakan. Oke, terima kasih. Tadi dikatakan bahwa tidak hanya dengan transformasi pertanian, tapi juga meringankan beban masyarakat dengan program penyempurnaan program sekolah gratis, ya, sekolah prima. Ini sudah meringankan beban orang tua. Setiap tahun mereka tidak perlu lagi memikirkan untuk membeli baju seragam, tidak perlu memikirkan kembali untuk membeli sepatu, tas dan alat-alat tulisnya. Juga di bidang kesehatan, kita sudah meringankan beban masyarakat. Bagi yang sakit kita obati gratis. Bagi ibu hamil kita berikan asupan gizi yang seimbang. Dari kehamilan bulan pertama sampai 9 bulan. Dan ketika melahirkan, pemerintah juga mengcover biaya melahirkan. Juga anak ini lahir, kita berikan asupan gizi yang cukup sampai usia 2 tahun. Terima kasih. Habis, terima kasih, kita berikan tepuk tangan hadirin untuk masing-masing paslon kita. Baik, kita akan lanjut. Kalau tadi yang bertanya pertama, kesempatan diberikan untuk paslon nomor 1 sesuai dengan yang sudah kita undi. Namun biar pemirsa yang ada di rumah dan juga hadirin tahu bahwa memang ada 2 bola yang ada di dalam sini. Tapi tadi yang pertama adalah 1, mungkin kita ambil saja langsung. Dan ini adalah bola yang nomor 2, berarti paslon nomor urut 2 yang berikut ini akan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Waktu bertanya adalah 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Jadi kita hari ini debat kedua. Dari debat pertama sampai debat kedua, banyak rencana hayalan apa yang dikategorikan oleh paslon 1. Kita tidak pernah melihat konkret. Kita tidak pernah melihat apa yang akan dikerjakan 5 tahun ke depan. Ini hanya retorika. Maka kami bertanya, apa sih sebenarnya yang mau dikerjakan? Apa yang diinginkan untuk masyarakat? Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Kita jelas bahwa program kita 5 tahun ke depan harus nyata. Konkret, ini bukan asupan jempol. Fakta, ini bukan hanya tulisan. Maka Ilyas Endang sudah jelas. Pertanyaan kita, retorika, banyak hal-hal yang mau dikerjakan tapi tidak pernah terlihat. Apa sih sebenarnya yang mau dikerjakan selama 5 tahun ke depan? Kalau jembatan, infrastruktur, itu kewajiban pemerintahan kita. Maaf Bapak, waktunya habis. Kami persilakan untuk paslon nomor urut 1 menjawab. Waktunya 2 menit, silakan. Terima kasih. Ya, itu namanya untuk mencalonkan bupati tentunya punya visi dan misi dan juga program unggulan. Tentunya yang kita tawarkan visi dan misi dan program unggulan bagaimana apabila kami dipercaya menjadi bupati. Yang saya keliru tentunya tidak lain mengenai bagaimana rencana ke depan. Karena sebenarnya memang kami tidak banyak janji yang muluk-muluk. Kenapa saya sampaikan? Fakta di lapangan yang saya temui bahwa pelayanan dasar masyarakat saja banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Banyak sekali yang kita dengar dari masyarakat di bidang pendidikan, banyaknya tenaga pengajar yang kekurangan, sekolah yang kekurangan tenaga pengajar di desa-desa pelosok. Percuma baju bagus, ada sepatu sekolah, ada juga alat-alat sekolah, kalau datang ke sekolah tidak ada gurunya. Kemarin saya ke Rambangkuang di desa Tanjung Temiang, guru honor yang ada di SD itu tinggal 3 guru dan juga semuanya honor semua. Bagaimana formasi-formasi guru yang ada di daerah tidak dapat terpenuhi oleh pemerintahan sebelumnya. Itu kenapa kami tidak mewujudkan visi misi yang tentunya muluk-muluk. Karena tentunya kebutuhan dasar masyarakat dulu yang seharusnya dipenuhi terlebih dahulu. Karena berjanji untuk memberikan sekolah gratis dan lain-lain itu sudah dianggarkan oleh pemerintah pusat dengan bantuan yang namanya dana BOS. Dan juga untuk ibu menyusui, vitamin anak dan lain-lain itu sudah dianggarkan di dalam dana desa. Dan kenapa saya sampaikan demikian? Dalam program-program yang Bapak sampaikan itu semua ada di program pemerintahan pusat. Saya rasa bagaimana tujuan kami apabila dipercaya menjadi bupati,
membangkitkan yang seharusnya kebutuhan dasar masyarakat tadi benar-benar dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diterapkan. Jangan hanya by data, tapi lihat ke lapangan apa yang diharapkan masyarakat, apa yang menjadi keresahan masyarakat. Cukup, terima kasih. Kami persilakan kembali paslon nomor 2 untuk menanggapi waktu 1 menit. Mohon maaf, waktunya 2 menit, silakan. Saya calon wakil bupati. Saya juga turun ke 241 desa. Saya melihat bahwa apa yang dikategorikan dengan pembangunan itu harus seimbang. Tidak hanya infrastruktur, tapi juga kita bagaimana menyiapkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, tadi bertanya beda kalau kita bahasa Palembang. Kami bertanya yang apa, dijawabnya ngapo. Kami nanya, apa yang nak digawekan untuk 5 tahun ke depan. Kalau kami konkret, ada yang namanya transformasi pertanian. Memberikan buka lahan secara gratis, memberikan bibit secara gratis, dan pupuk kami tunjukkan. Kemudian juga di bidang kesehatan, ibu-ibu hamil, semua program, semua pemerintah sama. Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten harus selaras. Tidak bisa berbicara masalah pusat saja, tidak bisa berbicara masalah provinsi saja, tidak bisa kita berbicara masalah kabupaten. Ini adalah satu kesatuan, integrasi yang jelas. Maka Ilyas Endang dengan program transformasi pertanian, berobat gratis, kemudian kesehatan gratis, nyata. Apa yang kita kasihkan, ibarat kita UMKM jelas, kalau di Meranjat ada Pekasam, ada di Pegagan, ada juga Pindang. Maka kita akan berdayakan itu. 3 program nyata Ilyas Endang akan selalu kami berikan selama 5 tahun. Ini bukan isapan jempol. Kami sudah berkoordinasi dari pusat, provinsi dan kabupaten. Kami sudah meletakkan dasar-dasar itu dan kami juga memberikan suatu konsep dasar untuk membangun Kabupaten Ogan Ilir 5 tahun ke depan. Nyatanya tadi disebutkan paslon 2, seluruh nak dibangun, seluruh nak digawekan. Tidak katik yang pacak macam itu. Selama 5 tahun kita harus fokus. Cukup, waktunya habis. Terima kasih Bapak. Kembali paslon nomor 1 untuk menanggapi. 1 menit waktunya. Ya, terima kasih. Tadi sudah saya sampaikan, kenapa program kami tidak muluk-muluk. Karena program yang ada saja pada kepemimpinan Pak Ilyas Panjalam banyak tidak terrealisasi. Bagaimana ada program pertanian yang kelompok tani diberikan di data kami, bagaimana ada program pertanian tentang 72 bantuan alat pertanian. Yang sudah kita tahu bersama, mendengar dari masyarakat banyak alat-alat pertanian, bantuan pertanian dari masyarakat yang salah kelola. Bagaimana justru alat-alat pertanian bentuk pertanian tersebut dikelola atau diberikan secara komersial, maka itu sangat tidak baik. Itu hanya keluhan dari masyarakat yang disampaikan dengan saya. Ke depan tidak lain, bagaimana membenahi data-data bantuan tersebut agar bantuan yang diberikan tersebut benar-benar tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat, bukan dinikmati oleh oknum-oknum tertentu. Waktunya habis, terima kasih. Walau mereka berdebat di sini, tapi yakinlah tujuan mereka tetap sama, yaitu mensejahterakan kabupaten, masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Kita berikan tepuk tangan untuk masing-masing paslon kita hari ini. Udah mulai agak panas ya Pak ya. Terima kasih Bapak-Bapak, boleh istirahat duduk dulu sebentar yang pasti. Kita akan kembali untuk memasuki segmen berikutnya. Biasanya di Ogan Ilir ini ada pantun, saya mau berpantun untuk mencairkan suasana hari ini. Gadis Melayu menari zapin di kantor camat Parayaman, jangan salah memilih pemimpin karena menyesal 5 tahun ke depan. Pindang Pegagan rajanya rasa terkenal sampai seluruh Sumatera. Kalah menang itu biasa, yang penting masyarakat Ogan Ilir sejahtera. Kami akan kembali sesaat lagi. Ayo Dek, nak kemana Dek? Oh ya, langkap cak sombong cewek dua ekor itu. Mengana pecaknya itu, ngapa pecak ngelamun itu dia. Pecak lagi pening aja.
Allah kancoku, ngaget bae kau kok. Ngapa kau ngelamun kata Bang? Biasa bae mikir ke dunia iku lah. Daripada mikir ke dunia, mencari pacar, mencari gawe, apa musim sarau tu ni? Iya mengendak tu nak itu. Kalau lagu kita tinggal di OI, madai kita tinggal di dusun nak nyarukan kita. Itu kira-kira. Bagus pikiran kamu Mang. Tapi nak bagus lagi, jangan lupa 9 Desember ni. Aduh apa kanco? Aduh pemilihan bupati dan wakil bupati. Kapan itu kanco? Tanggal 9 Desember, hari Rabu. Jangan lupa datang ke TPS untuk menggunakan hak suaramu Mang. Oh itu. Iya Bayu kalau itu lancar aku. Keluar itu. Ya Bayu. Ya, jangan tak datang. Asli pasti datang Mang. Ajak masyarakat Ogan Ilir tu. Tenang Mang. Pasti ku ajak. Ayo daripada ngelamun, aku ngopi sana. Ayo yang ni kau tunggu kancoku. Daripada lama di sini kau ada kanco baik-baik kau kurang apa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Ogan Ilir Bumi Syaraf Sekutu. Ingat, 9 Desember 2020 kita gunakan hak pilih kita untuk memilih bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Ilir. Jangan ragu, jangan takut. KPU memastikan TPS akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat demi menjamin keselamatan kita bersama. Pilkada sehat, kita selamat. Mari kita gunakan hak suara kita pada tanggal 9 Desember 2020. Pilih bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Ilir. Pilkada sehat, kita selamat. Ayo memilih. Patuhi protokol kesehatan. Jangan golput. Ayo ke TPS. Jangan lupa hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 Pilkada Kabupaten Ogan Ilir. Ayo memilih. Golput bukan pilihan. Pilkada sehat, kita selamat. Nah, suai lah ya. Tidaklah tahu. Nah, tak tahu aku. Memangnya ada apa ya? Tidak tahu, suai hal itu. Wah, pilkada. Lokak nyocok lah. Oh, pilkada. Kecil macamnya itu. Oh, pilkada. Nah, ke TPS namanya tuh. Baik, terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya di debat publik putaran kedua antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020. Dan kembali juga kami ingatkan untuk masyarakat Kabupaten Ogan Ilir karena kita masih di situasi pandemi COVID-19 saat ini, janganlah takut untuk datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020 nanti. Jadi gunakan hak suara Anda dengan datang ke TPS tentunya karena KPU Kabupaten Ogan Ilir sudah membuat TPS sehat dengan protokol kesehatan. Jadi gunakan saja suara Anda dengan datang ke TPS dengan menggunakan masker dan tentunya juga mengikuti protokol kesehatan. Baik, kita akan langsung masuk ke segmen ketiga dan aturan mainnya di segmen ketiga ini. Untuk awal kami akan mempersilakan paslon bupati nomor urut 1, silakan bertanya ke paslon bupati nomor urut 2. Jadi yang bertanya dan menjawab hanya bupatinya saja. Kemudian berlaku juga sebaliknya nanti. Selanjutnya juga berlaku untuk paslon wakil bupati nomor urut 1 akan bertanya ke paslon wakil bupati nomor urut 2 dan itu hanya berlaku untuk wakil bupatinya saja tentunya. Dan waktu bertanya adalah 1 menit, waktu menjawab adalah 2 menit, waktu menanggapi adalah 1 menit. Cukup jelas ya Bapak-Bapak?
Dan kembali tentunya kami ingatkan bahwa pertanyaan, jawaban maupun juga tanggapan harus sesuai dengan tema dan tidak boleh bersifat pribadi. Baik, langsung saja kami persilakan Paslon Bupati nomor urut 1 Bapak Panca Wijaya Akbar SH bertanya kepada Paslon Bupati nomor urut 2 Bapak Haji Muhammad Ilyas Panji Alam SEMM. Kami silakan. Ya, pertanyaan dari saya untuk memacu pembangunan tidak terlepas dari geliat investasi di Kabupaten Ogan Ilir. Saya kemarin pada debat yang pertama mendengar Pak Ilyas bilang ada mendatangkan investor-investor dari Jepang, dari Korea dan lain-lain. Dan saya membuka data pada 2016 Pak Ilyas mengadakan kunjungan ke Jepang menggunakan anggaran daerah. Dan yang ingin saya tanyakan, apa bentuk konkret dari kepergian Bapak ke Jepang dengan menggunakan anggaran daerah dengan dampaknya atau diterapkannya aplikasinya di Kabupaten Ogan Ilir? Itu saja mungkin yang saya tanyakan. Waktunya masih banyak Bapak, mau ditambahkan lagi? Masih sayang waktunya. Kalau tidak ada yang mau ditambahkan, kita habiskan dulu waktu kita. Dan ini kesempatan untuk Paslon Bupati nomor urut 2 menjawab pertanyaan dari Paslon Bupati nomor urut 1 tentunya. Waktu menjawabnya adalah 2 menit. Kami persilakan Bapak Ilyas. Baik, kunjungan ke luar negeri itu boleh dilakukan oleh kepala daerah. Apalagi kunjungan tersebut untuk mendapatkan sesuatu bagi Kabupaten Ogan Ilir. Ketika itu kita akan diberikan bantuan gratis berupa mobil pemadam kebakaran. Kita datang ke sana, kita lihat. Kita lihat ya, apakah cocok ini diberikan gratis. Apa betul gratis? Ternyata memang gratis, tetapi kita harus memperbaiki barang tersebut sehingga layak pakai. Tapi kita lihat, kita hitung, tidak memungkinkan untuk dipakai di Kabupaten Ogan Ilir. Jadi itu tidak bisa saya realisasikan. Saya tidak ingin merugikan uang negara sehingga kesempatan emas itu tidak saya ambil. Itulah bagaimana seorang pemimpin membelanjakan uang negara itu tepat dan berguna bagi masyarakat Ogan Ilir. Walaupun kesempatan itu ada, tapi tidak saya gunakan karena akan rugi apabila kita menerima bantuan tersebut. Biaya perbaikannya, biaya ongkos yang harus kita tanggung. Jadi tidak sedangkan barang yang barang second, walaupun itu gratis ya. Tapi saya pikir tidak ada manfaatnya juga waktu itu kendaraannya lebih rendah. Tidak sesuai dengan keadaan jalan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Itu yang dapat saya jelaskan kalau pertanyaannya mengenai keberangkatan saya ke Jepang. Saya rasa itu tidak bermasalah ya. Ada aturannya. Terima kasih dan diizinkan oleh Menteri Dalam Negeri. Saya tidak pergi sendiri, tapi ada izin dari Menteri Dalam Negeri termasuk Pak Gubernur. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kembali Paslon Bupati nomor urut 1 untuk menanggapi waktu 1 menit. Saya bukan menyalahkan keberangkatan atau Bapak pergi ke Jepang. Yang saya tanyakan apa bentuk konkretnya karena tadi kalau berbicara masalah kerugian negara itu berangkat, saya datanya lebih dari puluhan orang, hampir 20 orang yang berangkat ke Jepang. Itu saja sudah menghabiskan anggaran negara atau anggaran daerah yang tidak sedikit. Maka dari itu tentunya kenapa Pak Ilyas tidak melakukan kajian-kajian terlebih dahulu sebelum memberangkatkan lebih dari hampir 10 orang. Seharusnya cukup saja utus 1 orang untuk berangkat ke Jepang memastikan, mengkaji apakah bentuk bantuan tersebut benar-benar dapat bermanfaat atau tidak di Kabupaten Ogan Ilir. Itu yang saya rasa salah satu bentuk pemborosan anggaran daerah. Karena kita tahu pergi ke Jepang itu bukan nilai yang sedikit. Maka dari itu sudah bentuk kerugian negara yang dilakukan oleh pemimpin. Terima kasih. Terima kasih. Waktu habis. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu hadirin. Sebaliknya, sekarang kami persilakan Paslon Bupati nomor urut 2 untuk bertanya kepada Paslon Bupati nomor urut 1. Waktunya adalah 1 menit dimulai dari Bapak berbicara. Silakan. Terima kasih. Pertanian dan perkebunan di Ogan Ilir ini seksi. Banyak lahan tidur, banyak lahan yang dikuasai oleh
para pejabat yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Seperti di Tanjung Pring, di Pemulutan, di Muara Kuang, Tanah Abang, di KTM Rambutan, ya, di Tanjung Dayang, malah mungkin dikuasai juga oleh bapaknya Pak Panca ini. Sekarang saya tanyakan, apa kontribusi ya, untuk mendapatkan PAD dari sektor perkebunan dan pertanian yang di Kabupaten Ogan Ilir. Terima kasih. Mas, waktunya masih ada Bapak, mau menambahkan lagi? Baik, kita akan habiskan waktunya terlebih dahulu, karena waktu bertanya adalah 1 menit. Gimana? Dengan adanya PAD yang masuk, ya, dapat meningkatkan pelayanan di bidang perkebunan dan pertanian. Itu yang kita harapkan. Baik, terima kasih. Silakan Paslon Bupati nomor urut 1 untuk Ya, menjawab. terima kasih. Ya, untuk masalah perkebunan tadi, memang keluarga kami dari dulu, dari kakek saya sudah ada perkebunan, baik karet, sawit, dan lain-lain. Tentunya itu tidak lain bagaimana ke depan pemerintah menarik retribusi dari para perkebunan, pertanian, dan lain-lain untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Ogan Ilir. Karena kita tahu banyak sekali memang lahan tidur, tapi memang juga lahan tidur tersebut sudah dimiliki orang-orang yang banyak tidak tinggal di Kabupaten Ogan Ilir. Maka dari itu tidak lain ke depan bagaimana meningkatkan atau membuka lahan-lahan tidur tadi agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Tidak lain dengan bantuan-bantuan pihak ketiga untuk bagaimana membantu para petani agar dapat membuka lahan-lahan tidur tadi. Karena kita tentunya tidak dapat menguras anggaran daerah untuk sektor-sektor tersebut, karena di sisi lain kita tidak boleh menyampingkan sektor seperti infrastruktur, jalan, dan lain-lain. Percuma kita fokus untuk membangun pertanian kalau para petani tidak memiliki jalan, jembatan, atau infrastruktur yang memadai untuk mengeluarkan hasil pertaniannya untuk dapat mendatangkan alat-alat pertanian di petani tersebut tadi. Dan juga tentunya masalah pertanyaan tadi, perkebunan dan lain-lain, karena kita tahu bukan hanya perkebunan tapi juga perusahaan-perusahaan, CPU dan lain-lain yang untuk mengelola hasil kehilirnya juga kita harus fokus bagaimana restribusi tersebut benar-benar meningkatkan PAD di Kabupaten Ogan Ilir. Mungkin itu saja. Masih ada waktu Bapak? Ya, terima kasih. Dan juga tentunya pada ke depan tidak lain pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk meningkatkan lahan tidur tadi agar tidak terjadinya kebakaran hutan yang dapat ke depan merugikan masyarakat banyak, kita buat dengan pertanian. Baik, cukup. Terima kasih. Selanjutnya kembali Paslon Bupati nomor 2 untuk menanggapi, waktunya 1 menit. Jadi melihat keadaan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir, tidak salah rasanya kalau transformasi pertanian adalah solusinya. Jangan sampai lahan tidur, lahan yang tidak dimanfaatkan, tahu-tahu sudah milik orang. Ya. Apalagi luasnya ratusan hektar, 600 sampai 700 hektar. Ya. Inilah transformasi pertanian adalah solusinya. Dengan membantu masyarakat, membukakan lahan milik masyarakat dengan gratis. Juga bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan, kita bantu, kita buka lahan milik pemerintah. Atau mungkin kalau berkenan lahan milik pejabat itu yang belum digunakan, kita gunakan untuk masyarakat yang tidak memiliki lahan. Apa sewa nanti, bagi hasil nanti, inilah solusi. Ini solusi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di sektor pertanian. Terima kasih. Baik, kita habiskan dulu waktunya. Terima kasih dan kita berikan tepuk tangan hadirin untuk calon Bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020 yang sudah bertanya dan juga menjawab tadi. Dan sekarang kita ke Paslon Wakil Bupatinya. Kalau tadi diawali dari Paslon Bupati nomor urut 1 dan saya ke Wakil Bupati, Paslon Wakil Bupati nomor urut 2 terlebih dahulu yang akan bertanya kepada Paslon Wakil Bupati nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara, silakan. Terima kasih Kakanda Ardhani. Kami punya program unggulan 3, transformasi pertanian, berobat gratis prima, dan juga sekolah gratis prima. Saya melihat video YouTube saudara itu salah menerjemahkan. Sudah 32 tahun menjadi ahli hukum, tetapi ini keliru di dalam
memutuskan, menganalisa. Nah, terkait dengan yang namanya program 3 unggulan Ilyas Endang, kami berharap ini merupakan suatu problem masyarakat yang harus kami selesaikan. Saudara menjadi calon wakil bupati, tentu ini menjadi catatan penting bagaimana saudara melihat kenyataan dari segi kesehatan, berobat gratis, sekolah gratis, ini merupakan suatu unggulan di Kabupaten Ogan Ilir. Terima kasih. Cukup. Boleh silakan untuk menjawab Paslon Wakil Bupati nomor 1. Jadi saya dengar tadi dari paparan Pak Endang ini tidak ada pertanyaan untuk saya. Cuma saya jelaskan saja walaupun tidak ada pertanyaan. Saya kupas saja. Transportasi pertanian itu adalah perubahan pola bertani dari pola sederhana kemudian menggunakan alat-alat canggih teknologi. Dan ini sebenarnya sudah kita jalankan, sudah dilaksanakan sejak Kabupaten Ogan Ilir terbentuk. Ya, hanya saja 90% lebih itu sudah menggunakan alat-alat yang memang berteknologi, tidak lagi sederhana pertaniannya. Yang perlu kita lakukan menurut hemat kami adalah melakukan intensifikasi bagaimana supaya hasil-hasil produksi petani meningkat. Misalnya yang semula panen 1 kali 1 tahun berubah 2 kali 1 tahun. Kemudian kita kasih bibit-bibit unggul, pupuk-pupuk yang berkualitas. Kita sentuh mereka dengan stimulan-stimulan. Ya. Kalau itu transportasi pertanian hanya itu, buktinya 2018 bantuan Kementerian Pertanian tidak kita ambil. 2019 kita tolak, akhirnya kita mendapat sanksi. Banyak hal yang sudah dirasakan oleh masyarakat. Jadi hemat kami intensifikasi bagaimana meningkatkan hasil produksi pertanian masyarakat. Melakukan kedua ekstensifikasi lahan. Lahan-lahan tidur, kita ajak ngobrol, kita ajak duduk bersama yang punya lahan itu. Bagaimana ini dikelola sehingga dapat menjadi membangkitkan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan harus diingat pertanian itu tidak hanya sektor tanam padi, perkebunan, perikanan, itu semua sektor yang juga harus disentuh kalau kita bicara pertanian. Jadi tidak hanya sektor itu saja. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bapak. Silakan kembali Paslon Wakil Bupati nomor 2 untuk menanggapi. 1 menit. Jadi sebenarnya yang saya tanyakan, saudara kan pernah menganalisa secara hukum. Tentu saya ingin menyampaikan menganalisa 3 program pokok, transformasi pertanian, berobat gratis, kemudian sekolah gratis. Tadi bukan transportasi Pak, transformasi, bukan transportasi. Kalau transportasi itulah namanya mobil berjalan kalau bahasa kitonyo. Tapi transformasi adalah perubahan dari yang tradisional menuju yang modern. Jadi sebagai ahli hukum, Pak Ardani juga harus melihat bahwa kepentingan Kabupaten Ogan Ilir itu harus punya dasar hukum dan tidak boleh bermain di dalam keputusan-keputusan hukum, karena hukum merupakan panglima utama di dalam kita memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Terima kasih. Terima kasih Paslon Wakil Bupati nomor urut 2 dan sebaliknya kami persilakan Paslon Bupati nomor urut 1 untuk bertanya dengan waktu 1 menit kepada Paslon Wakil Bupati nomor urut 2. Terima kasih. Jadi pada tahun 2019 itu ada janji dari pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir untuk membantu 75 gapoktan, lebih kurang 1.200 kelompok tani, untuk memberikan bantuan jalan usaha tani. Gapoktan sudah tanda tangan kontrak, sudah buka rekening di bank, kemudian sudah mengeluarkan beberapa biaya dalam rangka buka rekening dan sebagainya. Kita bicara transformasi pertanian. 2019 itu tidak terpenuhi. Masyarakat 75 gapoktan sudah menunggu-nunggu sampai hari ini, sampai besok, itu tidak kedengaran lagi. Padahal mereka sudah demikian. Nah, bagaimana pendapat Saudara Endang terhadap tidak terpenuhinya janji tersebut? Terima kasih.
Baik, cukup, terima kasih. Silakan Paslon Wakil Bupati nomor 2 untuk menjawab. Di dalam kita memimpin, tentu kita harus mengevaluasi. Setiap evaluasi kita berikan solusi. Inilah sebenarnya apa yang dikategorikan pemerintahan yang bersih. Kalau memang tahun pertama kita belum dapat selesaikan, kemudian kita evaluasi, berikan solusi kepada mereka. Kalau memang tahun kedua belum, ini kita jelaskan pada mereka bagaimana sumber dana, kemudian prasarana yang diinginkan oleh masyarakat semuanya harus kita tampung. Bukan hanya pada titik-titik tertentu, tetapi semuanya kita harus berpikir tentang cara penganggaran. Kemudian juga kita menganggarkan, tentu kita bermitra dengan DPRD Kabupaten Ogan Ilir. Ini tentu menjadi catatan penting bagi kita. Kalau kita pengen menginginkan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, tentu kita akan mengadakan evaluasi. Tidak hanya pada segmen tertentu, tetapi kita harus melihat segmen-segmen penyeimbang. Bukan hanya infrastruktur, bukan hanya pemerintah pelayanan saja, tetapi kedua-duanya ini harus seimbang. Untuk apa? Untuk mencari rumusan yang kita perlukan dalam melaksanakan pemerintahan selama 5 tahun. Kalau kita berbicara masalah program yang belum terselesaikan, insya Allah Ilyas Endang dengan pemerintahan yang baru, pemerintahan yang kita lakukan ini akan menjadi catatan penting kita. Bagaimana semua program akan kita tampung, terutama di transformasi pertanian, berobat gratis, kesehatan gratis. Ini kita solusi bagi masyarakat. Bagaimana suami istri sering menjadi problem setiap tahun ajaran baru. Bagaimana problem seorang suami di saat istrinya akan melahirkan. Inilah program nyata dari pasangan Ilyas Endang untuk menuju Kabupaten Ogan Ilir semakin maju. Baik, cukup, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kembali Paslon Bupati nomor urut 1 untuk menanggapi. Artinya dalam rangka untuk memberikan bantuan jalan usaha tani kepada Gapoktan itu tidak ada analisa yang benar-benar valid. Karena apa? Mestinya sudah ada kajian, jangan sampai tanda tangan kontrak, buka rekening. Kalau memang ada kajian analisa yang benar, tidak akan sampai ke tanda tangan kontrak, buka rekening. Toh kemudian tidak jadi. Kan bisa kita kaji, oh ini ternyata tidak pas, belum saatnya. Kalau sudah tanda tangan kontrak, sudah buka rekening, artinya apa? Kajiannya mana? Kajian itu artinya tinggal pelaksanaan saja. Kajiannya mestinya sudah demikian bagus. Artinya apa? Kita lemah dalam melakukan kajian untuk pelaksanaan pemberian bantuan kepada Gapoktan tersebut. Demikian, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Paslon Wakil Bupati nomor urut 1. Terima kasih Bapak-Bapak. Kita sudah mengikuti segmen yang ketiga ini, pemirsa dan juga hadirin, tentunya kita sudah sama-sama mendengar bagaimana calon bupati dan juga calon wakil bupati sudah berbicara dan menjawab permasalahan yang ada yang tentunya di masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Dan masih ada satu segmen lagi yang akan kita ikuti bersama, yaitu segmen terakhir. Tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di debat publik putaran kedua antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020. Rusia dengan memperpendek rentang kendali pemerintah, mempercepat penyebaran dan peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Sayangnya, fondasi dan pembangunan yang sudah diletakkan sebelumnya, belakangan ini dirasakan masyarakat kurang berjalan dengan semestinya. Ini adalah waktu yang tepat untuk bangkit dan membangun daerah yang kita cintai. Untuk itulah, Pancawijaya Akbar hadir dan bertekad mengembalikan kejayaan Ogan Ilir untuk bangkit menuju masyarakat lebih sejahtera dan berkualitas, berlandaskan iman, takwa, moral, dan etika. Pria lulusan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ini
Berbekal pengalaman sang ayah sebagai inisiator lahirnya Ogan Ilir yang memiliki segudang pengalaman politik, menjadikan Pancawijaya Akbar memiliki karakter yang kuat, disiplin, religius, merakyat, dan memiliki pribadi yang tangguh. Bersama Haji Ardani yang juga putra asli Ogan Ilir. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, adalah seorang birokrat berpengalaman yang telah mengabdikan diri sebagai aparatur sipil negara di pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan tekad dan semangat yang sama, Pancawijaya Akbar dan Haji Ardani akan membangkitkan tata kelola pemerintah yang profesional dan pelayanan masyarakat secara inovatif, kreatif, berbudaya, dan bertanggung jawab. Membangkitkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata, guna mewujudkan sumber daya manusia yang berprestasi dan terdepan, dan membangkitkan perekonomian daerah melalui kolaborasi seluruh komponen masyarakat, serta membangkitkan gairah investasi. Coblos nomor 1 Panca Ardani. 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 Hanya bermodalkan niat dan keinginan masyarakat Ogan Ilir yang ingin bertani, ingin menambah penghasilan, maka apabila kami dipercaya untuk memimpin Kabupaten Ogan Ilir ke depan, kami akan membantu menyiapkan lahan pertanian, baik itu lahan milik desa, milik pemerintah, lahan tidur, maupun lahan milik masyarakat. Kita akan membantu memfasilitasi, membuka lahan sehingga menjadi lahan pertanian yang modern. Kami juga akan menyediakan, membantu pengadaan bibit, pestisida, dan pupuk secara gratis untuk para petani Kabupaten Ogan Ilir. Selanjutnya, apabila benar-benar masyarakat Kabupaten Ogan Ilir memberikan suatu kepercayaan kepada pasangan Ilyas Senda, kami akan memberikan bantuan yang luar biasa kepada masyarakat. Pada anak-anak, cucu-cucu kita yang masih sekolah, kita akan memberikan fasilitas, memberikan bantuan kepada mereka, membagi sepatu, seragam, dan juga alat-alat tulis kepada mereka. Inilah solusi bagi masyarakat, karena kita tahu setiap tahun ajaran baru kita selalu disibukkan dengan persiapan untuk anak-anak sekolah. Kemudian Ilyas Senda bila dipercaya akan memberikan perhatian khusus kepada ibu-ibu hamil, kepada cabang bayi yang dikandungnya. Maka kami Ilyas Senda akan memberikan asupan gizi yang luar biasa. Jangan lupa tanggal 9 Desember ajak sanak pemilih jiron tetanggo guna ke hak pilih kita. Jangan golput, coblos nomor 2 untuk Ogan Ilir semakin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin maju, ayo kita bersama membangun Ogan Ilir. Coblosnya nomor 2. OI semakin maju, OI semakin maju. Orang baik pilih Ilyas Senda, coblos nomor 2.
Baik pemirsa dan juga hadirin, Anda masih bersama kami di debat publik putaran kedua antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020. Dan kini kita sudah memasuki segmen terakhir, yaitu pernyataan penutup atau closing statement dari masing-masing paslon. Jadi ini kesempatan paslon untuk mengajak dan meyakinkan masyarakat Kabupaten Ogan Ilir untuk memilih Anda di tanggal 9 Desember 2020 nanti. Waktu yang akan kami berikan adalah 4 menit tentunya untuk masing-masing paslon. Kami persilakan dimulai dari paslon nomor urut 1. Silakan memberikan closing statement, waktu dimulai saat Anda berbicara, silakan. Alhamdulillah debat yang kedua ini sudah kita lalui dan debat pertama juga berjalan dengan lancar. Dan saya tentunya bersama Bapak Ardani sebagai calon bupati dan wakil bupati merasa sangat terbantu dengan adanya debat ini. Karena ini adalah salah satu jalan untuk menyampaikan visi dan misi dan juga program-program unggulan kami sebagai calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Ilir. Karena di masa pandemi ini kami sangat kesusahan untuk menemui berbagai macam lapisan masyarakat karena keterbatasan waktu dan juga masa yang harus sesuai aturan dari KPU. Dan juga saya sebagai calon bupati mengucapkan berterima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada seluruh penyelenggara yang juga terkait baik dari KPU, Banwaslu, TNI, Polri, dan juga media cetak, media online yang sudah sama-sama membantu dan tentunya mewujudkan pilkada yang jujur dan adil. Baik pada penyelenggara yang berada di pelosok desa di seluruh Kabupaten Ogan Ilir. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tim, relawan, dan juga keluarga besar yang selama ini memberikan saya semangat sebagai calon bupati dan wakil bupati melalui tahapan-tahapan pilkada. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada partai politik pengusung pasangan Panca Ardani, baik di tingkat pusat, daerah, kabupaten, dan juga provinsi. Dan juga para pengurus partai, ranting partai yang sudah alhamdulillah selalu menemani kami masuk ke desa-desa di Kabupaten Ogan Ilir untuk mendengar harapan masyarakat, untuk mendengar keresahan masyarakat yang kami datangi. Kami juga mengucapkan terima kasih tentunya yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim-tim Panca Ardani yang berada di pelosok-pelosok desa di Kabupaten Ogan Ilir, di 241 desa kelurahan, di 16 kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir. Dan juga saya, Panca Wijaya Akbar, dan Bapak Haji Ardani mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Kita bersama-sama datang ke TPS pada tanggal 9 Desember. Gunakan hak suara kita. Jangan sampai golput. Tentunya saya sebagai calon bupati Kabupaten Ogan Ilir tidak mau pilkada ini menjadi memutuskan silaturahmi antara kita masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Saya sebagai calon bupati berharap pilkada Kabupaten Ogan Ilir berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar. Dan juga insya Allah pilkada Kabupaten Ogan Ilir benar-benar akan mendapatkan pemimpin yang berintegritas dan juga pemilih yang cerdas untuk menentukan kebijakan, untuk menentukan masa depan Kabupaten Ogan Ilir. Momentum pada tanggal 9 Desember ini harus kita manfaatkan. Jangan sampai momentum ini kita lewatkan untuk membangkitkan Kabupaten Ogan Ilir. Saya mengajak pada tanggal 9 Desember nanti kita satukan hati, kita satukan langkah, kita satukan tujuan. Pada tanggal 9 Desember kita ganti bupati. Pada tanggal 9 Desember jangan lupa coblos nomor 1. Silakan Pak Rani. Ogan Ilir butuh perubahan. Ogan Ilir harus bangkit kembali. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. 9 Desember 2020, mari kita coblos nomor 1. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Masih ingin menambahkan lagi? Cukup sudah? Kita habiskan dulu waktunya. Baik, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah hadirin untuk paslon nomor urut 1 Panca Wijaya Akbar SH dan Haji Ardani SHMH. Itu dia closing statementnya. Dan kita akan beralih ke paslon nomor urut 2. Silakan
untuk memberikan closing statement dengan waktu yang sama yaitu 4 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadir untuk masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Kami hadir untuk Kabupaten Ogan Ilir semakin maju. Pada kesempatan yang baik ini, Ilyas dan Endang, calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Ilir, telah menetapkan niat yang tulus dan baik untuk melanjutkan program-program unggulan di Kabupaten Ogan Ilir. Sekali kami sampaikan, 3 program unggulan nyata ini tidak hanya berbicara. Kami telah membuat konsep, kami juga telah membuat suatu pemikiran nyata untuk masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Kami hadir di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Ogan Ilir dengan segala keringat dan upaya bagaimana kami ingin membahagiakan, membuat sejahtera masyarakat Kabupaten Ogan Ilir dengan 3 program pokok. Transformasi pertanian, jelas bagi kita adalah program yang sangat nyata, program kita yang sangat nyata dengan kita memberikan, membuka lahan, memberikan bibit dan pupuk. Program yang kedua adalah dengan sekolah gratis yang prima. Kita menjadi kendala sebagai orang tua, setiap tahun ajaran baru, orang tua selalu gelisah, memikirkan bagaimana anak sekolah. Ini program Ilyas Endang akan memberikan secara gratis sepatu seragam dan juga tas termasuk isi-isi. Program yang ketiga yang tidak kalah penting, kami memikirkan bagaimana kehidupan generasi muda kita, generasi yang akan datang kita awali dengan dalam kandungan. Makanya program berobat gratis terkhusus kepada ibu-ibu hamil akan kami berikan asupan gizi yang luar biasa kepada anak juga ibu yang mengandungnya. Inilah program nyata yang akan kami sampaikan 5 tahun ke depan dipimpin oleh Ilyas Endang. Oleh karena itu Bapak Ibu, semua masyarakat Kabupaten Ogan Ilir, program ini adalah program yang tidak pernah kami lepaskan 5 tahun ke depan. Problem masyarakat akan terselesaikan. Oleh karena itu, Pak Ilyas adalah orang baik. Saya pun juga berniat baik. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, apabila Ilyas Endang memimpin Kabupaten Ogan Ilir 5 tahun ke depan, yakin dan percaya, problem rumah tangga masyarakat Kabupaten Ogan Ilir akan terselesaikan dengan menuju Kabupaten Ogan Ilir semakin maju. Program ini tidak pernah ada bagi calon lain. Program ini adalah hanya program untuk 02. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ogan Ilir, kami menyapa, kami minta dukungannya, kami minta doanya. Kami juga minta kepada semua masyarakat Kabupaten Ogan Ilir, jadikan kami bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Ilir. Insyaallah dengan kebersamaan kita, dengan kita memberikan suatu program, maka Ilyas Endang akan konsisten dengan 3 program nyata untuk Kabupaten Ogan Ilir semakin maju. Kami yakin dan percaya, coblos nomor 2, 9 Desember 2020, insya Allah Ogan Ilir dengan pemimpin Ilyas Endang akan semakin maju untuk 5 tahun ke depan. Coblos nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan hadirin untuk paslon nomor urut 2, Bapak Haji Muhammad Ilyas Panjalam, SE, SHMM, dan juga Bapak Insinyur Haji Endang, PUI SAK MSI. Terima kasih untuk masing-masing paslon sudah memberikan pernyataan penutupnya atau closing statement untuk pemirsa yang ada di rumah dan juga pasti hadirin yang ada di studio saat ini. Dan hadirin, demikianlah debat publik putaran kedua antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020. Tentunya kami berharap melalui debat ini dapat membantu Anda untuk menentukan pemimpin yang sesuai dengan hati nurani Anda yang siap memimpin 5 tahun ke depan Kabupaten Ogan Ilir. Mari kita sukseskan pesta demokrasi ini, jangan golput
datanglah ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020 nanti dengan menerapkan protokol kesehatan. Pagar dibangun dengan kawat agar terikat bunga anyelir. Pemilih berdaulat, negara kuat. Ayo memilih untuk Kabupaten Ogan Ilir. KPU melayani. Akhirnya saya Tausni pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke MC Givano Tahalili. Silakan. Baiklah para hadirin, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, baru saja Anda menyaksikan debat publik putaran kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020 dan tentunya semoga bermanfaat bagi Anda para pemirsa sebagai referensi Anda dalam memilih dan kami ingatkan jangan lupa tanggal 9 Desember 2020 pastikan Anda menggunakan hak pilih Anda. Dan juga kami ingatkan bahwa acara kali ini disiarkan secara live streaming di sosial media KPU Kabupaten Ogan Ilir, juga di sosial media Tribun Sumsel, Sriwijaya Pos, PAL TV, dan juga disiarkan secara langsung di Radio Pro 1 RRI 92,4 FM Palembang. Dan juga saksikan siaran tunda pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 pukul 20 waktu Indonesia Barat di PAL TV. Dan akhir kata, tidak ada gading yang tidak retak, kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan, dan saya Givano Tahalili, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.